Ini adalah wanita paling gila yang pernah saya lihat. Dia tidak memiliki peralatan oksigen. Jadi menyelam ratusan meter ke laut. Tujuannya adalah pergi ke gua misterius yang terletak di dasar laut. Di sana sangat gelap. Lapisan batuan di sekitarnya licin. Hewan yang kaya nutrisi. Tempat Putri Duyung sering muncul. Benar-benar tidak berkedip. Selanjutnya Putri Duyung akan muncul. Melihat pertumbuhan ototnya, kita bisa melihat. Kecepatan renang bawah airnya benar-benar tiada duanya. Menahan napasnya di bawah air lebih banyak lagi dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia hanya bisa menahan napas di dasar laut selama 15 menit. Tapi dia masih kalah dengan tuannya. Tuannya dapat menahan napas di bawah air hingga 25 menit. Sebagai master udara terkompresi dunia. Itu sebabnya dia harus secara teratur datang ke laut ini untuk berlatih. Tiba-tiba Putri Duyung biru muncul. Begitu Ana melihatnya, dia mengejar Putri Duyung itu. Dari penampilan yang bisa dilihat, Putri Duyung memiliki sisik hijau di sekujur tubuhnya. Di atas adalah rambut emas. Karena dia belum pernah bertemu Putri Duyung. Jadi Ana penasaran mengejarnya. Tapi saya takut dia akan dimakan oleh Putri Duyung. Lapisan batu di sini sangat rumit. Takut Putri Duyung diam-diam memasang jebakan. Untuk memikat Ana ke tempat kosong dan kemudian melanjutkan untuk memakannya. Saya takut hanya memikirkannya. Ayo tonton terus. Lihat apakah dia melakukan hal-hal buruk seperti itu. Tempat ini adalah gurun di dasar laut. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Begitu kalau dia jatuh, mungkin hanya ada kematian. Tapi disinilah Ana paling ingin menantang dirinya sendiri. Karena semakin tinggi tingkat bahaya, semakin besar kesehatan penaklukan. Benar-benar benar untuk orang-orang seperti Ana. Putri Duyung tiba-tiba membawa sepasang baling-baling. Tidak tahu harus berbuat apa. Tindakannya yang tidak terduga membuat Ana semakin curiga. Mengapa dia begitu baik hati? Hei, cepat ke sini. Menghadapi panggilan Putri Duyung, Ana memutuskan untuk diam. Dia mencoba pindah ke tempat yang tidak jauh. Ingin sedikit tenang. Ana curiga dia hanya berhalusinasi. Pada saat ini, Ana dapat menahan napas saat bergerak selama lebih dari 16 menit. Benar-benar di luar daya tahannya. Tempat ini benar-benar menakutkan dan suram. Banyak kejutan. Di dalam gua satu-satunya tempat cahaya bisa bersinar. Tapi belum ada yang bisa menjelaskan alasannya. Ini membuatnya semakin misterius. Dengan tubuh lurus, Ana mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berenang ke depan. Pada saat inilah dia sepenuhnya mengerti. Dia sedang memakai baling-baling Putri Duyung. Dia ingin berenang ke dasar laut bersama Putri Duyung. Mustahil untuk tidak mengatakan bahwa pose renang Putri Duyung sangat menarik. Tapi kemana dia akan membawa Ana? Datanglah ke Istana Naga Laut Timur. Mungkin Putri Duyung hanya panduan. Pada akhirnya mereka akan tetap putus. Putri Duyung yang bersemangat berenang ke dasar laut dalam. Ana juga dengan cepat berenang langsung ke pantai. Bangkit dari air. Apakah Anda percaya ada Putri Duyung di dunia ini? Jika Anda bertemu dengannya, jadi apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Ini adalah pria paling sembrono yang pernah saya lihat. Dia tidak membutuhkan perlindungan apapun. Sama seperti itu berjalan di atas tali yang melintasi tebing. Syaratnya dalam 60 detik dia harus menempuh jarak 500 meter. Pada kawat dengan jari-jari 0,1 cm. Akankah Daniel dapat menyelesaikan tantangan ini? Mari kita ikuti bersama. Siapapun yang menonton proses ini takut berkeringat dingin. Masih ada orang kuat di luar sana. Berani menerima tantangan gila seperti itu. Membuktikan bahwa dia harus mempersiapkan terlebih dahulu. Entah itu dingin atau panas. Daniel berlatih setiap hari. Untuk beradaptasi dengan kelembaban tinggi. Dia memilih tempat yang kabutnya tebal. Untuk berlatih bergerak ratusan meter di atas tali. Sehingga saat pelatihan selesai, dapat dengan tenang berjalan sejauh 500 meter. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat adegan ini? Apakah mereka semua berkeringat dingin? Saat ini,
Daniel berada sekitar 1558 meter di atas tanah. Setiap kali dia berlatih, mereka semua memilih tempat dengan tebing dengan ketinggian lebih dari 1500 meter. Dengan begitu dia bisa maju dengan cepat. Melihatnya bergoyang-goyang di udara, benar-benar tidak mengerti mengapa orang menyukai petualangan ini. Tapi mereka punya alasan sendiri. Tidak cukup berlatih di kabut tebal. Daniel segera beralih berlatih di dekat air terjun. Suara air mengalir di air terjun dapat membantu Daniel melatih kemampuannya untuk berolahraga bersama. Hidup seperti itu bahkan di ketinggian ribuan meter. Itu juga mempengaruhi suara angin. Karena saat bermain secara resmi, Daniel tidak akan bisa memakai alat pelindung. Jadi setiap elemen terkecil di ruang angkasa mungkin juga menempatkannya dalam bahaya. Untuk olahraga ekstrim, hanya pertahankan latihan sehari-hari. Saat bermain, itu lebih aman. Probabilitas kecelakaan tidak nol. Sebenarnya, permainan jalan tali ini tidak biasa. Akhir-akhir ini, bahkan ada artis. Mereka adalah master di bidang ini. Tapi bersaing dalam kondisi tidak ada rencana perlindungan. Maka Daniel adalah orang pertama yang berani mencoba. Ini seperti membuka dengan tangannya sendiri pintu neraka untuk dirinya sendiri. Karena masalah bisa menimpanya kapan saja. Dalam proses berjalan 500 meter hanya dalam 60 detik. Apalagi di ketinggian lebih dari 1000 meter. Apakah Anda pikir dia bisa menyelesaikan tantangan? Melihat penampilannya yang percaya diri, banyak yang akan mengatakan bisa. Tapi mari kita lihat hasilnya ya. Masih banyak variabel. Setelah meletakkan satu kaki ke darat dengan aman, Daniel sudah berhasil. Dia mengandalkan upaya untuk menaklukkan batasnya. Bagi pecinta olahraga ekstrim, melanggar batas adalah keyakinan mereka. Mereka memiliki semangat dan keyakinan yang kuat. Tapi dengan tantangan berbahaya. Kita sama sekali jangan meniru mereka ya.